Selamat datang kembali di channel Maju Terus Studio. Hari ini kita akan belajar cukup banyak, ada 5 hal yang akan kita pelajari. Namun, tujuan utamanya adalah untuk remove background dari subjek yang kita punya. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah magic wand, kemudian eraser tool, masking, color range, dan magic cut. Ya. Yang paling sakti tentunya yang magic cut. Jangan di skip dulu, nanti akan saya berikan timestamp. Teman-teman bisa shortcut aja kemana yang mau dipelajari, gitu ya. Oke, jadi langsung aja yang pertama kita belajar tentang magic wand. Saya akan open from computer yang ini. Filenya sudah saya siapkan. Teman-teman bisa ke Unsplash ini aja. Download apapun yang teman-teman suka gitu ya. Cuman saran saya, karena kita masih belajar, kita cari backgroundnya yang polos dulu. Kalian bisa ke unsplash.com. Ini Unsplash ya. Ini saya delete dulu. Jadi unsplash.com, kemudian kalau kalian ketik aja Apple gitu atau yang lain nggak apa-apa. Yang jelas cari background yang polos dulu ya. Kalian klik aja, ini gratis ini. Kalian download ukurannya yang medium atau yang large terserah kalian ya. Saya close. Saya ke Photopea. Saya open from computer, saya sudah siapkan filenya ini ya, Apple. Nah ini, kita belajar yang pertama dulu, yaitu magic wand. Oke, jadi ini hal dasar yang sering kita pakai nanti ya. Akhirnya kita akan berusaha untuk remove backgroundnya supaya backgroundnya transparan gitu aja. Ini bisa kalian alihkan ke Canva atau yang lain. Jadi langsung aja, ini adalah layernya. Kita punya satu layer aja. Kalian ke magic wand yang sini. Ini magic wand tombolnya. Ini magic wand. Shortcutnya W. Ada di sebelahnya ya. Kalian klik aja. Nah ini ada berbagai macam tombol. Untuk sementara kita nggak bahas saja ya. Tapi yang ini yang kita bahas, tolerance. Yang sisanya bisa makan dulu aja. Untuk toleransinya, ini toleransinya maksudnya apa? Toleransi itu maksudnya semakin tinggi toleransi yang kita pilih, itu warna yang dipilih oleh toolsnya akan semakin banyak. Ya gitu ya. Kita set 30 aja ya. Teman-teman boleh coba aja 15, 30, atau 45, terserah. Saya coba 30. Saya sering pakai 30 memang. Kemudian kalian klik di background-nya. Jangan di Apple-nya. Lihat ya. Nah tuh, ada bintil-bintil kayak gitu ya. Itu namanya selection. Oke, kemudian ya tentu saja kita delete, tombol delete. Nah, hilang. Selesai. Gampang kan? Nah, berikutnya ya tentunya akan kita simpan gitu ya. File, export as, PNG. Kan kita butuh transparan kan? Jadi kita simpannya harus bentuk PNG. Ya, jadi sekalian tuh pengetahuan aja, untuk file yang bentuknya PNG itu untuk transparan background. Kan? Kalian simpan aja PNG gitu ya. Nah, ini kemudian kalian save. Ini download sifatnya karena memang foto ini kan online. Oke, itu tools yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kembalikan ke asal ya. Ini Ctrl Z seperti biasa. Undo. Nah, tuh. Ctrl Z. Nah, hilang. Kembali ke asal. Kemudian, tools yang kedua adalah eraser. Nah, ini ya kegunaannya macam-macam sebetulnya gitu ya. Bisa pakai magic wand, eraser, atau terserah kalian sukanya yang mana. Nah, ini eraser. Ini eraser tool. Ini bisa coba-coba aja fungsinya apa. Tapi kita belajar satu tool dulu sih ya. Ingat kita belajarnya pelan-pelan ya. Ini nah, kemudian setelah kalian pilih tool eraser seperti ini, kalian bisa lihat ada tombol apa kayak lingkaran kecil gitu lah ya. Kalian bisa besarkan itu ukuran erasernya gitu ya. Ini ada di ini di kiri atas ini. Nah, ini 15 nih. Kalian besarkan. Apa terserah kalian. Ini coba 250. Nah, tinggal dihapus saja. Seperti kalian menghapus background di buku gambar gitu aja, nggak ada. Ya. Kalau mau lebih cepat, kalian boleh klik kanan. Nah, itu bisa dipilih tuh ukurannya. Tuh. Hardness ini kayak semakin tinggi dia akan hilang. Kalau kecil gini nggak jadi transparan gitu, masih kelihatan tuh. Ya. Kalian juga bisa pilih yang ini. Nah, ini ada brushnya yang soft round atau yang hard round. Kalau soft round biasanya seperti ini tuh. Ya. Kita kembalikan ke hard round. Atau shortcutnya itu di keyboard kalian itu ada square bracket
atau sorry, curly bracket. Nah, itu kalau yang open curly itu dia menjadikan kecil. Nanti saya taruh di layar ya, supaya kalian jelas kemana yang saya maksud. Kalau yang close curly bracket itu membuat irisnya jadi besar. Jadi kalian mainnya bisa cepat. Nah, kecil, besar. Gitu. Tidak perlu kembali klik kanan, terus ganti-ganti itu tidak perlu. Oke, jadi itu tool yang kedua. Oke, jadi sekarang kita akan ke tool yang ketiga. Nah, ini agak butuh fokus untuk memahami, gitu ya. Saya kembalikan dulu, Ctrl Z, undo. Nah, kalau kita mau pakai masking, ini teman-teman harus tahu dua hal terlebih dahulu. Yang pertama, kalau yang dipakai itu dua warna aja. Kalau enggak hitam ya putih. Kalau yang hitam untuk menyembunyikan, kalau yang putih untuk memunculkan. Ya. Jadi kalau pakai eraser seperti ini, misalnya nih kita hapus nih, terus kita lepas, kita hapus. Nah, kita kan susah tuh kalau misalnya mau kembali ya, Ctrl Z kan nggak mungkin ya. Kita memunculkan yang ini kan nggak bisa. Harus Ctrl Z semua dan kembali ke asal. Kan susah. Nah, ada tools yang lebih bagus daripada eraser sebetulnya. Ini yang biasa saya pakai. Karena memang lebih mudah dipakai. Langsung aja kita pakai namanya masking. Pertama, kalian pastikan dulu foreground-nya dan background-nya hitam putih yang ini. Kalau belum, kalian bisa tekan tombol hitam putih ya, kayak catur nih. Nah, klik aja. Ini misalnya ini merah gitu ya. Dan ini biru lah. Kalian klik ini aja, default namanya. Tuh, default. Atau kalian bisa tekan tombol D. Kalau nggak salah ini ya. Kalau Photoshop sih pakai D. Coba kita coba ya. D, default ya. Jadi kalian tekan tombol D, nanti dia akan default. Kembali ke foreground-nya black, and then background-nya white. Ya. Jadi itu kemudian untuk mengaktifkan masking-nya, kalian klik layer ini. Nah, itu add raster mask. Ini ya. Nah, tuh. Kita klik aja. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian kalian pastikan yang terpilih bukan yang ini, tapi yang ini. Memang secara otomatis kalau kalian klik ini, dia akan ke sana tuh. Yang sini. Bukan yang sini ya. Karena kadang kita tidak sengaja gitu ya, setelah kasih raster mask terus kita klik yang ini, ya. Nanti akan saya tunjukkan dampaknya. Nah, raster mask yang kita pakai adalah brush tool, bukan eraser tool. Yang mana toolnya? Yang ini. Nah, ini brush tool. Oke. Itu brushnya kecil, kalian bisa pakai open curly bracket. Nah, ini tambah besar. Atau ya klik kanan aja nggak apa-apa. Pilih aja soft run atau hard run. Kita pilih yang hard run aja ya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau hitam dia menyembunyikan. Jadi sifatnya bukan merusak ya. Kalau eraser itu kan merusak gambar asli. Kalau ini enggak, ini cuma menyembunyikan aja tuh. Hitam kan menyembunyikan. Kalau kita switch ke putih, kalian klik yang ini, tuh ada tambah panahnya itu, nah, dia terbalik ya. Nah, dia muncul. Ini lebih sakti lah untuk edit lebih enak dia. Terus hapus. Kemudian saya salah gitu kan. Kembalikan. Tombolnya untuk switch antara background dan foreground X. Tuh. Kita lihat teman sebelah kiri, coba bisa dicek. Nah, itu saya tekan tombol X nih. Ya kan? Dia switch gitu, lebih cepat kerjanya. Ya, saya selalu berikan shortcut. Tujuannya memang ya supaya kita kerjanya bisa cepat gitu ya, pelan-pelan dibiasakan. Oke, jadi itu adalah tools yang ketiga. Yang keempat sekarang, saya Ctrl X, Ctrl Z nih ya, saya kembalikan ke asal. Yang keempat, tapi ini hanya bisa dipakai jika backgroundnya polos. Jadi teman-teman nanti bisa kira-kira pakai tools yang mana. Kalau misalnya ya kebetulan ini backgroundnya kan polos. Bagaimana jika backgroundnya bermotif gitu ya, tentunya batik apalagi kan agak susah. Nah, kita kalau backgroundnya polos, kita bisa pakai cara ini, select color range. Muncul ya, hitam, bisa di drag aja,
sesuka hati. Kira-kira mana ya. Yang lainnya bisa coba-coba aja nggak apa-apa. Tapi biasanya saya hanya main ini aja kok. Udah cukup, tinggal oke. Tuh, dia kehapus. Ya kan? Ya di delete aja. Tuh, selesai. Ya, kemudian seperti biasa, diekspor as PNG. Export file, export as PNG. Oke. Loh, ini kok nggak terhapus, Pak? Yang ini. Nah, ini caranya gini. Biasanya setelah color range seperti ini kan select color range, gini kan, oke, misalnya udah cukup ini ya. Nah ini jangan langsung di delete, kita kasih add raster mask, tuh dia hilang. Apanya yang hilang Pak? Nah gini caranya, tekan tombol Alt, kita klik, tuh. Saya ulang ya, ulang. Ini Ctrl D, kalau di select ini menghilangkan seleksi itu Ctrl D, delta, nah itu hilang. Select color range, ya. Oke, nah ini jangan langsung ditekan Add Raster Mask, tekan tombol Alt dulu, Alt, klik. Nah, yang kepilih adalah yang backgroundnya. Nah, tinggal ditambahkan aja pakai brush hitam. Ingat kalau kita mau menyembunyikan, kita pakai brush hitam. Jadi kita balik dulu foregroundnya ini. Nah ini kita balik ya ke hitam. Kita ke brush tool, kita kecilkan sedikit brushnya, tinggal kita tambahkan tuh. Memang pelan-pelan prosesnya. Dan tinggal di file export as PNG, selesai, ya kan? Oke, nah ini cara yang terakhir, ini sebetulnya loophole. Jadi saya kembalikan dulu. Jadi kita akan pakai select subject, namun ini sebetulnya berbayar, hanya untuk member premium. Nah kita ada loophole-nya atau cara curangnya gitulah. Tapi saya rasa Photopea tahu lah hal ini. Caranya seperti ini, select subject. Prosesingan, dia kan secara otomatis memilih subjeknya, yang dalam hal ini Apple kan. Ya kan? Nah, dia bersih sekali tuh seleksinya. Tuh. Tinggal kalian delete aja. Nah, tapi yang terdelete subjeknya. Nah, caranya kita balik dulu seleksinya. Ctrl Z, undo, ya. Select inverse, dibalik seleksinya. Jadi yang terseleksi sekarang yang backgroundnya. Kalian delete, selesai. Tinggal kalian file, export as PNG. Nah, yang saya maksud apa tadi loophole seperti ini. Karena kita sudah pakai, ini kita nggak bisa pakai lagi. Tuh. Terus berbayar kan? Non-premium user can use it once a day. Jadi kita cuma bisa pakai ini satu kali. Jadi, ya kan? Nah, ini ada loophole-nya atau watch short ad and skip waiting. Ini boleh kalian lakukan, terserah kalian. Kalau kalian pengen cepat, kalian bisa ke incognito window. Nah, seperti ini. Kalian open Photopea. Ini boleh dipakai cara ini. Saya pakai ini. Nah, ini kita terdeteksi sebagai pengguna pertama. Ya, teman agak repot. Ya, tapi enggak apa-apa, kan lumayan lebih cepat kerjanya. Nah, ini ya. Confirm komputer, download. Ini Apple-nya tadi. Nah, kita bisa pakai lagi. Select subject. Nah, dia processing. Ya. Jadi ya ini loophole lah. Bukan curang sini. Kita balik, select inverse, delete, and then kita export as PNG. Download. Save, download. Ya, yang saya close saja. Nggak perlu download ini. Oke, saya kembali. Oke, jadi itu untuk hari ini. Ada 5 cara. Nanti saya berikan timestamp. Kalian suka yang mana jadi bisa kembali nanti. Yang pertama magic wand tentunya. Yang kedua eraser. Yang ketiga masking. Yang keempat color range. Dan yang kelima kita pakai select subject. Yang untuk select subject ini ya tadi itu sebetulnya untuk premium. Boleh kalian mau lihat ads-nya gitu ya. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Buat teman-teman yang mau mendalami Photopea, saya akan coba rutin untuk posting terus Photopea tutorial karena memang saya coba fokus di sini untuk membantu teman-teman karena program ini sekali lagi gratis. Jadi dan memang kemampuannya
powerful, mirip sekali dengan Photoshop. Kalau Photoshop kan perlu membayar gitu ya. Oke, jadi itu aja. Dukung YouTube kami di Maju Terus Studio. Jangan lupa like dan subscribe dan bisa dibagikan ke teman-temannya yang mau belajar bersama, gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat sore dan selamat berlatih dan maju terus.